Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya ke Pak Marwarar, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Saur. Bang Saur, yang tadi ingin disampaikan. Karena kan judul kita ini kan apa yang menggetarkan kita, wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Problemnya jadi Tuhan kan jadi pencuri dengan apa yang terjadi sekarang ini kan, konsekuensinya kan, karena memang itu sebutan yang sampai saat ini Pak Hakim tidak pernah keberatan dengan sebutan itu, Tiara. Oleh karena itu gini, berat ya? Ya saya nggak tahu. Nah oleh karena itu saya minta ini Pak Narto nih kepada Mahkamah Agung, Anda jangan melawan lagi. Kalau Anda mau menjaga keluhuran, tindak, martabat, kan itu tujuannya KY. Mestinya Mahkamah Agung yang paling pertama berterima kasih. Maksud saya begini Mbak Tiara, kalau orang itu jujur, orang yang paling senang kemudian diawasi oleh lembaga independen. Nah sekarang kan berbagai cara mereka melakukan perlawanan. Nah kalau ini yang terjadi, sesungguhnya saya bilang, kita sedang memproduksi manusia-manusia melebihi daripada minta maaf ini. Minta maaf ini, begal-begal. Kalau begal, karena dia tidak punya keterampilan apapun, Tiara, demi eksistensi kehidupannya dia nyuri. Tapi ini disekolahkan dari awal, jadi cakim disekolahkan. Negara ketika uangnya tidak ada dinaikin, supaya negara hukum kita selamat, tapi melakukan tindakan yang saya bilang biadab ini, saya tidak bilang tercela. Nah oleh karena itu sekarang harus bertobat nih Mahkamah Agung. Anda harus sangat terbuka bahwa tujuan daripada pengawasan eksternal itu, sambil yang saya tadi bilang itu Anda harus punya harga diri Anda untuk menyelamatkan hakim-hakim kita dan juga menyelamatkan direksi-direksi yang di BUMN ini kemudian akhirnya jadi terpidana karena tindak perilaku Anda. Jadi semua kena nih. Bisnis kita nggak jalan, persaingan kita habis. Karena apa? Yang tadi itu lebih serius lagi. Tuhan Anda tempatkan kemudian lagi jadi seorang tersandera dengan tindakan Anda. Karena hanya Anda mendapat predikat sebagai wakil Tuhan. Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara mengenai praktik korupsi begitu ya, khususnya yang dilakukan oleh hakim, tentunya ini bukan yang pertama kali. Apakah ini juga kaitannya selain tadi kesejahteraan dicoret karena memang kembali lagi terjadi begitu ya? Apakah ini juga berkaitan dengan sanksi yang kurang tegas, kurang mendapatkan efek jerah begitu Pak Marwarar? Saya kira letaknya tidak di sana, tetapi kesadaran kita tentang apa yang dikatakan pengawasan itu dan juga keseluruhan sistem yang bisa terintegrasi itu dengan masing-masing take and give di dalam soal kedudukan masing-masing ini harus kita mulai lagi dari awal. Kalau saya tadi mengatakan bahwa Mahkamah Agung juga harus mawas diri kan, kalau di pengadilan itu, kalau saya misalnya negor kawan saya janganlah begitu. Tapi dia bilang, abang ini lugu kali, di atas juga di Mahkamah Agung begitu katanya. Jadi kan ini harus ada juga kesadaran baru sekarang. Oleh karena itu saran saya, Pak Presiden harus menghimpun ini, yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu untuk bisa melakukan suatu reformasi di dalam peraturan perundang-undangan ini sehingga kita melakukan apa yang dikatakan prinsip monitoring, evaluasi, membuat sejumlah checklist, tetapi juga KY harus belajar kenapa tahun 2006 MK membatalkan itu karena mereka dulu berlaku sebagai hakim keempat. Ini yang dikoreksi waktu itu, tidak mengatakan bahwa KY tidak boleh mengawasi, tetapi diperhatikan apa yang dikatakan independensi peradilan. Tetapi juga independensi kemudian oleh Mahkamah Agung kebablasan tidak boleh sepertinya dilihat bahwa karena independen dia tidak boleh ada suatu pengawasan terhadapnya. Padahal tidak ada kewenangan konstitusional yang diberikan kepada lembaga manapun yang tidak dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam hal ini pencari keadilan. Oleh karena itu pencari keadilan boleh dong memprotes, mengkoreksi dan meminta pengawasan terhadap putusan para hakim itu. Inilah sekarang yang menjadi masalah besar yang harus kita sepakati bersama. Jangan bertahan pada doktrin. Satu atap itu adalah satu konsep yang ketinggalan. Itu kita harus melihat check and balance itu adalah norma konstitusi yang kita terima dan di seluruh dunia kekuasaan itu check and balance tidak bisa dikatakan tidak ada hubungannya satu sama lain. Karena kalau jalan masing-masing, inilah yang terjadi seperti sekarang. Nggak sering hubungan satu sama lain gitu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau kita berbicara mengenai reformasi yang kemudian diinginkan oleh semua pihak khususnya mereka yang berada di dalam tubuh penjaga keadilan begitu ya.
Kira-kira kalaupun nanti diputuskan oleh Pak Presiden, apa yang menjadi kendala sejauh ini sehingga itu susah sekali untuk kemudian diwujudkan? Kalau saya tidak melihat kendala, kalau presiden sebagai kepala negara ya berbicara bagaimana untuk juga menjaga bukan hanya martabat peradilan tetapi juga menjaga keadilan yang didambakan oleh rakyat. Saya kira ini kepentingan bersama yang harus kita lihat, tetapi saling nanti di dalam pengaturan yang akan ada kita masing-masing menentukan atau memberikan pendapat kita itu dengan menempatkan pada tempatnya masing-masing. Saya kira ini yang paling pas ini, tetapi apa yang dikatakan sekarang itu integrity yang diserikan oleh pidatonya ketua Mahkamah Agung, tetapi dia katakan not by trust alone. Tidak bisa hanya dipercaya begitu aja. Kita harus melakukan serangkaian, mulai dari monitoring, mulai dari pengawasan, menyusun sejumlah checklist dan memberikan siapa yang berwenang untuk melakukan audit itu tanpa menyentuh independensi hakim. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Itu yang harus dilakukan. Menurut Anda, Bang Kalau Saur, yang saya, paling Mbak realistis, Tiara, Bang Saur? yang realistis ini karena di palu godomnya hakim nih. Oke. Saya dorong KPK sesungguhnya, karena kan kalau mengutip Pak Narto nih, Ketua Mahkamah Agung, no tolerance corruption. Nah, sebagai orang yang saya bilang tadi itu, benteng terakhir pengadilan, kalau konstruksinya yang dilakukan adalah ancamannya, lakukan ancaman maksimal. Misalnya, kalau ini pemerasan, karena tidak ada unsur permisif, lakukan maksimal. Karena di maksimal di pemerasan itu bisa 20 tahun. Jadi aparat penegak hukum kemudian sepakat mereka, kemudian dengan Mahkamah Agung. Ya. Karena mereka sudah diberikan penghargaan yang maksimal, zero tolerance, kemudian aparat penegakan hukum itu yang tanpa mengurangi atau mengganti undang-undang kita, ini bisa konkret dilakukan. Artinya adalah ancaman maksimal yang diperintahkan oleh undang-undang itu, pasal itu digunakan. Kemudian jaksa penuntut umum karena langsung di KPK kan lebih efisien tuh. Tetapi teman-teman di hakim apakah pengadilan negeri, jangan sampai korsa, tetapi demi menyelamatkan keluhuran mereka juga sebagai majelis dan juga juniornya atau teman-temannya, kemudian mereka declare melalui putusannya bahwa kami harus belajar, bahwa dari kami memulai. Kalau itu dilakukan, Tiara, saya kira itu bisa menjadi harapan. Tapi kalau kita misalnya, karena presiden juga mengatakan ya sama dengan itu. Tidak boleh ketemu, malah ketua hakimnya. Jangan di sini ditemu. Temuin dia di restoran sana. Itu yang diinginkan oleh KPK. Nah, dengan demikian saya bilang harapan kita, tanpa kita minta intervensi presiden, tanpa kaya undang-undangnya diganti, tapi itu realistis dan konkret bisa mereka lakukan, Mbak Tiara. Yang paling mungkin dilakukan dan juga harapan besar bagi masyarakat untuk memiliki sistem peradilan yang sehat begitu yang ya sehat, Bang Saur. bersih. Baik, terima kasih atas pandangan yang sudah diberikan Bang Saur dan juga Pak Marwarar telah bergabung bersama kami secara langsung dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bang Saur dan juga Pak Marwarar. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini.